yang ingin saya tanyakan atau usulkan. Yang pertama, timbulnya moderasi ini kan karena ada rasa ketidakadilan. Begitu juga dengan di kota Pontianak ini, terutama guru-guru Kristen Katolik yang ada di sekolah dasar negeri yang ada di kota Pontianak. Ini sangat kuat. Dan penerimaan dia setiap tahun juga dirasakan tidak memenuhi praktek keadilan. Setidak-tidaknya menurut saya pribadi. Kalau yang lain tidak merasakan, ya silakan. Tapi menurut saya pribadi tidak begitu merasakan. Oleh sebab itu, apakah bisa melalui kemenang Kota Pontianak khususnya dan penyelenggara dinas Katolik atau di agama Katolik Kota Pontianak khususnya mengusulkan agar penyuluh non-PNS itu difokuskan juga untuk mendidik atau memberikan pelajaran agama Katolik di SD negeri yang ada. Kalau tadi saya dengar dipaparkan oleh Bapak bahwa penyuluh non-PNS yang sudah direkrut sebanyak 29 orang dan ternyata yang aktif tinggal 21 orang, 8 orang yang tak kemana. Mungkin karena mereka tidak punya beban tugas yang jelas. Andai kata misalnya di Kota Pontianak atau di Kemenang bisa dibuat program dengan jelas bahwa mereka membantu pemerintah Kota Pontianak untuk menjadi guru non-PNS yang honornya dihonor dari pemerintah untuk di sekolah dasar negeri yang ada di Kota Pontianak. Saya kira itu sangat jelas dan mereka punya tanggung jawab. Ini salah satu jalan keluar. Sebab apa? Kalau kita menuntut misalnya formasi pembukaan PNS atau P3K dari guru agama Katolik dari Kota Pontianak itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harus dilalui, yang harus dilobby atau harus apa. Tapi mungkin melalui kemenangan ini bisa diusulkan atau saya kira itu sudah dan ini yang masalah keadilan pembinaan anak-anak didik kita yang orang tuanya menyekolahkan anaknya di sekolah dasar negeri yang rasanya belum berpenuhi. Kalau yang lain-lain saya kira ya sangat tertarik. Ya, kalau tadi misalnya ada diinformasikan oleh Tesla bahwa ada dana-dana yang disiapkan sampai kepada pembinaan atau khusus persiapan perkawinan atau KPP juga ada dananya. Ya, tapi itu saya kira hanya diomongkan saja. Praktiknya begitu sulit. Tapi bukan tidak ada, atau bukan tidak mungkin. Kalau sekarang kita lihat juga, ya kan dengan keberadaan dari bersama dinas Katolik yang ada di Kota Pontianak ini, sehingga sudah terrealisasi dan kita merasa sedikit terlayani. Itu saya rasa bukan saya sementara, mungkin mudah-mudahan teman-teman lain ada tambahan. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, mau ditanggapi dulu Pak atau langsung ya? Karena tadi termennya memang termen pertama, langsung ditanggapi oleh Pak penyelenggara. Baik, masalah ketidakadilan, bagaimana penyuluh non-PNS bisa
diberdayakan untuk mengajar di SD-SD yang tidak ada guru agama. Silakan Pak. Terima kasih Pak Deddy. Suatu kali pernah kita berdiskusi di ruangan saya ya, pernah kan? Pak mau begitu sulit, beliau juga merasakan. Tapi apakah kita merasa berputus asa? Tidak. Kita harus tetap berjuang, tetap berjuang, tetap berjuang. Pertama-tama saya mau tanya dulu, mana penyuluh non-PNS? Angkat dulu. Apakah di antara penyuluh non-PNS ini ada yang menjadi guru? Angkat tangan yang menjadi guru. Ada ya? Nah, ini saya sangat mengapresiasi. Memang saya sangat sepaham dengan Bapak waktu itu. Saya katakan, bahkan waktu rapat dengan para pejabat di Mas Katolik sekalbar, kami dengan Pak Dimas Provinsi mengatakan untuk memberdayakan ada 520 penyuluh kita di Kalbar, supaya mereka ini juga kita beri tugas tambahan sebagai guru agama Katolik di sekolah-sekolah yang belum ada guru agama. Mengapa? Alasannya adalah sederhana. Karena tugas penyuluh agama Katolik, kalau mau dikatakan agak ringan, iya. Karena apa? Bapak tahu sendiri, Bapak Ibu tahu sendiri penyuluh agama Katolik. Kalau di kota Pontianak, hampir jarang kita bekerja pada siang hari, hampir jarang kan? Paling malam hari kita mendampingi umat di paroki-paroki. Dan saya meminta, kami meminta para paroki kita, mohon juga perkenalkan dirimu dengan umat di paroki-paroki. Tugasku juga hadir. Ada saya mendengar bahwa ada paroki yang tidak kenal dengan penyuluh. Ini fakta. Ini fakta. Mohon para penyuluh kita, jangan sampai umat Katolik katakan, oh di paroki ini ada penyuluh. Saya katakan ada, tapi mana pernah lihat? Nah ini. Selain itu juga, kita memang menginginkan itu Pak. Sudah kami lakukan beberapa guru penyuluh kita, namun tidak semua memang bisa melaksanakan tugas itu. Karena apa? Karena sebagian atau beberapa dari penyuluh kita ini bukan guru, bukan sarjana agama. Sedangkan tuntunan untuk di sekolah-sekolah adalah untuk menjadi guru agama mesti sarjana agama. Ini negara kita Pak. Kadang-kadang sarjana pendidikan kalau dia memang benar-benar mau memberikan diri sebenarnya tidak masalah. Nah itu tadi bahwa tuntutan dari pihak sekolah. Pernah beberapa penyuluh kita lewat bapak pengawas kita tawarkan kepada sekolah-sekolah. Tapi apa kata sekolah? Pertama, kami tidak punya agama. Sebenarnya tidak berpikir masalah agama karena mereka sudah dikasih honor. Kita sudah dikasih honor. Yang kedua, mereka sarjana apa? Lalu ada yang bukan sarjana agama, mereka tidak mau. Karena memang ini aturan. Nah, tapi puji Tuhan bahwa beberapa penyuluh kita sudah selain menjadi penyuluh, mereka juga menjadi guru. Dan sekarang sistem mereka, pelaporan mereka itu langsung ke pusat. Jadi bukan hanya langsung ke saya, langsung ke pusat secara online. Jadi mereka di pusat itu sudah tahu kalau ini tugasnya begini-begini. Bahkan sebagai penyuluh mesti membuat laporan penyuluhan karena ini dasar untuk menerima honor. Namun yang dilaporkan itu adalah bukan kegiatan pada saat mengajar, itu tidak boleh. Karena tupoksi, tugas dan fungsi seorang penyuluh dengan guru agama itu berbeda. Penyuluh itu adalah pendampingan imam terhadap umat, artinya di paroki-paroki, di lingkungan-lingkungan, di stasi-stasi. Sedangkan guru adalah mengajar pendidikan agama di sekolah.
Makanya pernah dulu penyuluh kita membuat laporan pada saat dia mengajar dan itu ditolak. Karena apa? Karena itu tugas seorang guru. Tapi apakah tidak boleh seorang penyuluh menjadi guru agama? Sangat boleh. Karena kalau jujur, banyak sekali sekolah-sekolah di kota Pontianak ini yang guru agamanya kurang. Ya, bukan lagi kurang, memang ada. Di samping itu apa? Saya kadang-kadang lebih sangat demokratis dengan orang guru. Ada beberapa guru yang saya anggap itu berpotensi. Saya tawarkan lewat Pak Pengawas. Pak Pengawas, barangkali ada penyuluh kita yang mau mengajar di sini. Kita minta Pak. Tapi kadang-kadang ada penyuluh yang mungkin merasa keberatan atau belum layak untuk mengajar di sana. Ini masalah asasi susah juga gitu kalau seperti itu. Nah, tetapi bagaimanapun apa yang disampaikan oleh Pak Mandiri ini akan tetap kami lakukan. Bahkan juga nanti kita minta bekerja sama dengan pihak Pemkot, karena perlu diketahui untuk penerimaan guru agama Katolik tingkat SMA, SMP, SMA itu ya Pak Pengawas ya, SMA. itu SD, SMP. provinsi kan, untuk SMA. SMK, SMA itu provinsi Pak, bukan Kemenak. Sedangkan untuk SD Dan SMP. dan SMP itu pemerintah daerah, bukan juga Kemenak. Lalu muncul pertanyaan, penerimaan guru agama Katolik itu apa fungsi Kemenak? Inilah peraturan. Rupanya Kementerian Agama kami ini tidak punya hak untuk mengangkat guru agama Katolik di Pemda dan Pemprov. Itu haknya pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Kecuali apabila ada sekolah yang Keagamaan. bernuansa keagamaan. Contoh seperti Semak. sekolah menengah agama Katolik. Itu ada di Tayang, dulu di Lambat ada. Kalau di Samosir di Sumatera Utara itu sudah negeri mereka. Lalu di tempat-tempat lain. Gaya. Itu ya di Berkaya. Itu Kementerian Agama yang mengangkat mereka. Bahkan juga mulai dari OB-nya itu diangkat oleh Kementerian Agama. Hanya memang inilah Pak nanti kita memang berusaha sebenarnya memperjuangkan supaya di setiap kabupaten kota ini kita mendirikan sekolah-sekolah yang bernuansa Katolik ini. Mulai dari TK namanya seminari. Taman seminari. Itu nanti akan dibawa Kementerian Agama. Seminari dasar. Kalau kita ingat yang di Madrasah Aliyah, MIN, MTS yang punya Kementerian Agama itu baru Kementerian Agama yang merekrut guru pegawainya. Lalu muncul pertanyaan yang Katolik mana? Kita tidak ada penerimaan di sini. Saya tidak punya hak. Tetapi saya hanya bersifat konsultatif, mengusulkan. Hai Pak Wali Kota, Pak Kepala Dinas Pendidikan, kami memerlukan sekian guru agama Katolik. Kalau Pak, kalau difasilitasi, Pak Thomas More pernah ya menghadap ke Pak Sekretaris, beliau kasihan mereka hujan-hujan kalau masalah kayak gini lah, dipimpongkan sana sini, membawa surat dari saya. Nah, dibilang tidak ada ketemu begini. Saya kok surat, sampai saya bertemu dengan Bu Emiliana dari DPR. Memang semua kebijakan politis Pak, anggota dewan harus ditaruhkan. Tapi permasalahannya